Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian main game, baru mulai, langsung dibikin kaget sama seberapa gedenya dunia game itu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas persis pengalaman kayak gitu. Kita akan bedah 1 jam pertama main Crimson Desert, yang ternyata langsung melempar kita ke dunia yang super duper besar dan penuh kejutan. Dan kita langsung mulai dari sini nih. Dengerin kutipan ini. Ini mungkin game terbesar yang pernah saya mainkan. Jauh lebih besar. Gila kan? Ini bukan cuma komentar biasa loh. Ini reaksi asli dari seorang pemain yang baru beberapa menit main dan udah speechless. Kutipan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Sebuah game yang dari awal aja udah terasa masif banget. Jadi, gimana ceritanya 1 jam pertama bisa sebegitu berkesan? Nah, kita bakal bedah perjalanan pemain lewat 5 momen penting ini. Pertama, gimana rasanya dilempar langsung ke tengah-tengah aksi tanpa basa-basi. Terus, kita kenalan sama dunia para Greymans. Ketiga, kita bakal lihat sistem combatnya yang unik banget. Lalu ada momen aneh di mana kita seolah melampaui kematian. Dan terakhir, puncaknya, kita bakal sadar betapa gila luasnya dunia game ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Lupakan deh yang namanya intro panjang atau tutorial yang ngebosenin. Crimson Desert ini pendekatannya beda banget. Game ini sama sekali nggak buang waktu. Betul banget, coba deh bayangin. Nggak ada cutscene, nggak ada penjelasan apa-apa. Tiba-tiba, jereng, kamu udah bangun aja di tempat yang asing. Nah, rasa bingung yang kamu rasain itu, ya persis sama kayak yang dirasain pemainnya. Ini cara yang pinter banget sih, buat bikin kita langsung bertanya-tanya. Ini di mana? Lagi ngapain gue? Nah, dari yang tadinya bingung banget, pelan-pelan dunianya mulai kebuka. Jadi ceritanya itu nggak disuapin ke kita. Pemain justru harus nyusun sendiri kepingan-kepingan ceritanya, satu persatu. Dan semua informasinya tuh muncul secara alami. Kamu jadi tahu, oh ternyata nama karakter kita Cliff, dari faksi Greymanes, dan kita lagi kejebak di pertempuran brutal lawan pasukan Blackbeard. Tapi yang paling penting, ada motivasi yang kuat di baliknya. Kita mau balas dendam atas kematian seorang kawan. Nah, ini nih yang jadi pengait emosional di awal perjalanan. Sekarang kita bahas sesuatu yang benar-benar bikin pemainnya kagum, sistem combatnya. Karena ini sama sekali bukan pertarungan fantasi biasa yang sering kita lihat. Dari ayunan pedang pertama aja itu udah langsung kerasa banget. Combatnya itu responsif dan ngalir. Lupakan deh gerakan yang kaku-kaku. Di sini tuh tiap serangan, tiap menghindar, rasanya cepat dan punya bobot. Jadi kita benar-benar ngerasa megang kendali penuh. Nah, disinilah kejutannya. Oke, kita emang bisa menghindar, bisa nangkis. Ya kayak game-game abad pertengahan pada umumnya. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, kita bisa ngebanting musuh. Bisa ngelakuin close line, bahkan gerakan-gerakan gulat brutal lainnya di tengah-tengah adu pedang. Ini perpaduan yang gila banget sih, dan unik abis. Dan kutipan ini ngerangkum momen, serius nih, itu dengan sempurna. Bayangin aja, lagi serius-seriusnya adu pedang, tiba-tiba kita bisa ngeluarin jurus gulat profesional. Ini nih yang bikin combat di Crimson Desert jadi terasa seger banget dan susah dilupain. Ini pertanyaan yang penting banget di game manapun. Tapi jawaban dari Crimson Desert, benar-benar di luar dugaan. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling aneh, paling surreal dari 1 jam pertama ini. Jadi setelah ada momen cerita yang dramatis di mana karakter kita harusnya mati, game ini malah belok ke arah yang aneh banget. Bener-bener ngebalikin semua ekspektasi kita. Jadi ternyata mati itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini jadi awal dari sebuah perjalanan yang agak-agak psychedelic gitu. Kita dilempar ke tempat namanya Abyss, sebuah alam yang surreal. Di sana kita harus mecahin teka-teki aneh. Sebelum akhirnya ketemu sama sosok misterius yang kayaknya mau ngasih kita sesuatu. Dan inilah hadiahnya. Kita nggak cuma hidup lagi, kita dikasih kemampuan buat terbang. Coba bayangin baru 1 jam main, kita udah bisa melayang bebas di langit. Ini benar-benar ngubah total cara kita melihat dan berinteraksi sama dunianya. Nah, kekuatan baru buat terbang ini yang langsung ngebawa kita ke pengungkapan terakhir dan yang paling bikin kaget dari jam pertama ini. Yaitu saat kita benar-benar sadar seberapa besar skala dunia game ini. Kamu bisa ngerasain kekaguman pemainnya pas dia pertama kali buka peta dan coba ngezoom out. Petanya itu terus melebar sampai nampilin dunia yang luasnya itu hampir nggak masuk akal. Ini beneran momen yang bikin melongo.
Dan ini bukan cuma soal ukuran ya, dunianya tuh terasa hidup banget. Pemainnya nemuin desa yang rame, satwa liar, misi-misi, ada minigame juga, dan bahkan ada detail-detail kecil yang aneh tapi seru. Kayak ya kita bisa ngangkat dan gendong kucing. Rasanya tuh tiap sudut ada aja hal baru buat ditemuin. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. 1 jam pertama di Crimson Desert itu bukan sekedar perkenalan. Ini adalah sebuah pernyataan. Game ini menjanjikan dunia dengan skala yang luar biasa, pertarungan yang inovatif, dan kebebasan mutlak buat kita nentuin jalan kita sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang, petualangan kayak apa yang bakal kamu ciptain di dunia sebesar ini?